Ya sudah, ayo kita cari lilin, ajakku pada Khadijah yang sudah meringkuk ketakutan dalam dekapanku. Ku saja yo yang cari lilinnya, pinta Khadijah merangkak ketakutan. Yang takut gelap siapa? Tanyaku. Ya saya, jawabnya. Ya wis, kamu saja yang cari lilinnya. Saya tunggu di sini, sambungku. Tadi pagi katanya cinta sama saya, tapi disuruh cari lilin buat penerangan saya. Ndak mau, sambungnya lagi dengan nada sedikit kesal. Tadi kamu juga bilangnya cinta sama saya, tapi malah mau ninggalin saya tidur sendirian. Sambungku tak mau kalah. Wes togus, jenengan ngalah sama istri, sambungnya kesal. Kamu jadi istri tadi ndak mau manut sama saya, sambungku masih tak mau kalah. Ya wes, mulai sekarang saya manut apa kata jenengan, tapi sambung Khadijah menggantung kalimatnya. Tapi apa, mau manut sama suami saja masih ada tapinya, sambungku lagi, masih tak beranjak dari ranjang, karena Khadijah yang masih meringkuk memelukku. Tapi cari lilin dulu buat saya nggih, sambung Khadijah. Tapi janji yo kamu mau manut apapun kemauan saya mulai sekarang. Tanyaku meminta keyakinan. Iyo, saya janji, jawab Khadijah. Ya wes, lepasin dulu sayanya. Gimana saya mau cari lilin kalau kamu ndak mau lepas, kataku pada Khadijah. Khadijah pun melepaskan pelukannya dari tubuhku. Lalu baku beranjak turun dari ranjang untuk mencari lilin di setiap laci di kamar dengan menggunakan senter HP sebagai penerang yang sudah mau lobet. Tapi aku tidak menemukan satu lilin pun di laci kamar dan aku berniat untuk mencarinya di laci-laci di dapur. Piye to Gus, nemu ndak lilinnya? Tanya Khadijah dari ranjang yang sudah meringkuk menutupi tubuhnya dengan selimut. Ndak ada lilin di sini, Jah. Tunggu yo, saya cari dulu di dapur, mungkin di sana ada. Sambungku pada Khadijah. Aku pun berjalan menuju arah pintu, tapi tiba-tiba, Gus, saya ikut yo ke dapur, ucap Khadijah merengek yang sudah terduduk di ranjang. Ndak usah, kamu di sini wae, biar saya cari sendiri, jawabku. Masa saya mau ditinggal sendiri di sini, sambungnya lagi. Lah katanya kamu nyuruh saya cari lilin tadi, sambungku. Yo tapi kan saya pikir ndak akan nyari ke dapur, jawabnya masih kakak ingin ikut ke dapur. Ya wes, ayo, sambungku lagi. Khadijah pun turun dari ranjang dan mengekor di belakangku sambil meremas ujung bajuku dari belakang. Ya wes, ayo, kamu yang di depan, saya yang santerin dari belakang. Pintaku agar Khadijah berjalan di depan menuju dapur. Ndak, jenengan saja yang di depan, biar saya ngekor aja di belakang, jawabnya. Dasar keras kepala ya, tadi bilangnya mau manut apa kataku. Sesampainya di dapur, aku pun mencari lilin di setiap laci yang ada di dapur. Sedangkan Khadijah masih saja mengekor di belakangku sambil menarik ujung bajuku. Nemu ndak Gus? Tanya Khadijah padaku saat beberapa lama kami tidak menemukan lilin. Sebentar saya lihat dulu di laci sebelahnya, jawabku, dan aku hanya menemukan satu lilin di laci itu. Wes nemu iki Jah, ayo kita kembali, ajakku pada Khadijah saat sudah menemukan satu batang lilin berukuran agak besar. Ya wes, ayo, jawab Khadijah yang masih mengekor dan tetap menarik ujung bajuku di belakang.
Tiba-tiba saat kami sudah keluar dari dapur dan beranjak menuju kamar, senter HP-ku mati karena HP-ku sudah lowbat. Lah Gus, piye kok mati senternya? Tanya Dija yang sudah mulai ketakutan di belakangku. Hehehe, HP saya lowbat, jawabku cengengesan. Duh, piye yang mau ke kamar? Tanya Khotijah yang sudah ketakutan. Ya wes, kamu ngekor saja sama saya, jangan lepas baju saya yo, biar saya yang raba-raba cari jalan, jawabku pada Khotijah. Gus, kenapa ndak lilinnya aja dihidupkan? Tanya Khotijah yang sudah panik karena takut gelap. Kan korek apinya ada di kamar, jawabku. Karena korek apinya ada di kamar, jadi lilinnya ndak bisa dihidupkan. Ya wes, ayo saya ngekor saja, tapi jalannya pelan-pelan ya, jawab Khotijah yang sudah panik, ditambah hujan deras sekali di luar. Mungkin karena hujanlah malam ini mati lampu. Aku jadi ndak tega sama Khotijah yang sudah getar-getar ketakutan di belakangku. Maka aku balikkan badan dan mengangkat tubuhnya menuju kamar. Gus, ucap Khotijah pelan dan liris saat ku angkat tubuhnya menuju kamar. Kenapa? Tanyaku. Hehehe, ndak apa-apa, jawab Khotijah cengengesan di pelukanku. Sesampainya di kamar, aku pun menurunkan Khotijah di ranjang, sedangkan aku mengambil korek api di meja nakas untuk menghidupkan lilinnya. Akhirnya lilinnya pun hidup dan kamar kami sedikit terang meskipun remang-remang. Panggilku pada Khotijah yang sudah berbaring di sampingku menutupi tubuhnya dengan selimut. Inggih Gus, jawab Khotijah pelan. Aku pun masuk dalam selimut yang sama yang sedang dipakai Khotijah. Saya akan pergi selama seminggu untuk menghadiri undangan pengajian di luar daerah, sambungku. Karena memang aku akan pergi selama seminggu untuk menghadiri undangan pengajian di luar daerah, menggantikan abah yang sedang umroh. Pergi kemana toh Gus? Tanya Khotijah lagi. Keluar kota untuk 7 hari ke depan, sambungku. Sebenarnya aku tidak ingin pergi meninggalkan Khotijah sendirian di pesantren ini, tapi aku harus pergi untuk menghadiri undangan itu, menggantikan abah yang belum pulang umroh. Lama sekali Gus, kenapa harus seminggu? Tanya Khotijah dengan suara lirih, seperti menahan kesedihan. Ya karena itu jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pengundangnya. Saya harus mengisi pengajiannya selama seminggu ke depan, menggantikan abah, jawabku pada Khotijah sambil berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar. Begitu pula Khotijah. Harus seminggu ya Gus? Tanya Khotijah pelan. Iya, jawabku singkat. Nanti kalau kamu kesepian yang mau tidur, ajak saja anak tidur di sini denganmu, sambungku. Menyarankan Khotijah untuk mengajak sahabatnya itu menemaninya tidur selama seminggu ke depan di saat aku sedang pergi. Ya wes, ndak apa-apa Gus, nanti Gus hati-hati ya di sana, pesan Khotijah padaku. Iya, saya pasti akan baik-baik saja berkat doa darimu, sambungku. Panggilku pelan. Nggih, jawab Khotijah menghadap ke arahku. Karena saya akan pergi selama seminggu, bisa ndak malam ini kita buat kenangan tak terlupakan, kamu mau ndak? Tanyaku pada Khotijah. Seketika Khotijah pun menoleh ke arahku, lalu memelukku dan berkata pelan, "Inggih, Dijah mau," jawab Khotijah.